Halo, selamat datang di Time Club Fit Photoshop. Belajar sambil berbagi adalah hal yang sangat menyenangkan. Kali ini kita akan berbagi sedikit tentang layer mask yang berfungsi untuk menampakkan ataupun menutupi tanpa merusak gambar yang ada di dalam layer kita. Dan kita bisa lihat, kita buka dulu Photoshop kita. Di sini saya sudah menyiapkan 3 buah gambar dan saya sudah siapkan juga linknya di bagian description untuk kamu bisa download. Kamu bisa mencobanya di rumah. Untuk memahami penggunaan layer mask, di sini saya akan mencoba mengilustrasikan ketika kita memotret seseorang. Orang tersebut di sini kita ilustrasikan dengan gambar Agnes Monica. Kita juga memiliki kamera di sini. Kita akan meletakkan hasil pemotretan kita di gambar background kita ini. Ya, saya akan susun dulu 3 gambar kita. Ya, kemudian saya akan bekerja pada gambar background kamera kita ini. Kita akan menempatkan kedua gambar kamera dan Agnes Monica ini ke dalam background. Terlebih dulu saya akan mengambil gambar Agnes Monica. Saya akan menselect keseluruhan gambar ini. Saya bisa klik select all, atau Ctrl A di keyboard kamu. Saya klik di sini. Lalu saya akan klik edit, klik copy atau Ctrl C. Kemudian saya akan tutup, saya tidak memerlukan gambar ini lagi, dan kita akan memindahkan gambar Agnes di background kamera kita ini. Saya akan klik edit lagi, lalu saya klik paste atau Ctrl V di keyboard. Kemudian saya akan mengambil gambar kamera kita. Di sini saya tidak menginginkan background warna putih, saya menginginkan gambar kameranya saja. Terlebih dahulu saya akan mengekstrak kamera di dalam background kita ini atau di dalam gambar kita ini. Saya bisa ambil Magic Wand, saya klik di sini. Saya akan pilih Magic Wand atau W. Lalu saya klik di bagian dalam pada kamera ini, dan di sini saya akan zoom in dulu atau Ctrl plus di keyboard kita. Saya akan tekan spasi untuk melihat daerah mana yang saya mau. Ya, saya lepas. Lalu saya akan menghilangkan daerah seleksi yang ada di dalam kamera ini karena kita membutuhkan daerah seleksi di bagian luarnya saja. Saya bisa klik di bagian dalam ini. Ya. Dan ingat, di sini saya mengaktifkan Quick Magic dengan Add to Selection. Ada tanda plus di bagian kursor, dan saya akan mencoba menghilangkan garis-garis seleksi yang ada di dalam kamera kita ini lagi. Ya, seperti ini. Dan saya akan lihat dulu lagi apakah masih ada, dan saya rasa cukup. Saya akan zoom out dulu, Ctrl minus di keyboard, lalu saya akan tekan Ctrl J di keyboard ya untuk mengekstrak gambar kamera kita. Kita bisa melihat, kita tutup dulu mata pada bagian backgroundnya, dan kita sudah mengekstrak kamera pada gambar hybrid digital kamera yang kita punya ini. Lalu saya akan memindahkan gambar kamera ini ke background kamera kita. Saya akan klik dulu untuk mengambil daerah seleksi yang kita punya tadi. Saya bisa tekan Ctrl, lalu saya klik di bagian dalam layer kita ini ya untuk mengambil daerah seleksi yang sudah kita buat tadi. Lalu saya akan mengkopinya. Saya klik edit, klik copy, dan saya akan memastekannya. Saya tutup dulu gambar hybrid digital kamera kita ini. Saya klik dulu, lalu saya akan memastekannya di sini. Saya bisa klik edit lagi, klik paste, dan kita sudah memiliki 2 layer baru. Terlebih dahulu saya akan mengganti namanya ya. Saya bisa double klik di layer 2 dan saya akan ganti namanya menjadi kamera. Saya enter, lalu saya akan double klik lagi pada layer 1 dan saya akan menamakannya dengan Agnes. Saya enter. Ya, kita sudah siap untuk mengilustrasikan ketika kita sedang memotret seseorang. Ya, saya bisa zoom in dulu, Ctrl plus. Dan ketika kita memotret seseorang, terlebih dahulu kita akan menghidupkan layar kita. Ya, di sini kita bisa ilustrasikan dengan cara menggunakan layer mask untuk menghidupkan layar di kamera kita. Saya aktifkan dulu layar di kamera. Saya ingin bekerja di layar kamera.
saya klik sekali, lalu saya akan mengklik di bagian daerah ini atau add layer mask. Di sini ada tulisannya, saya klik sekali dan kita sudah melihat ada satu tambahan, ya ini adalah layer mask dan di dalamnya ada warna putih. Ya, penting sekali untuk diketahui pada layer mask warna putih berguna untuk menampakkan, sedangkan warna hitam berguna untuk menutupi. Pada kasus ini kita akan menutupi layar yang ada di dalam kamera ini. Kita bisa mengambil brush. Misalnya di sini saya akan klik brush dan pada warna foreground kita terlebih dahulu pastikan kita akan menseleksi warna hitam. Saya klik OK. Kita bisa klik di bagian sini yang mau kita hilangkan. Ya, seperti ini. Pada kasus ini kita ingin menghilangkan layar pada kamera yang berbentuk persegi. Ya, saya akan mencoba menghilangkannya. Terlebih dahulu saya akan mengunduh dulu pengerjaan kita. Saya akan aktifkan dulu di Add Layer Mask untuk mengunduh kembali. Saya tutup. Saya akan mengambil Mercue. Saya klik Mercue rectangle ya. Dan saya akan zoom in dulu, Ctrl plus di keyboard. Saya akan tekan spasi untuk melihat daerah yang saya inginkan dengan jelas seperti ini ya. Saya lepas, lalu saya mulai membuat garis seleksi dengan menggunakan Mercue tool ini. Saya bisa klik di sini. Ya, seperti ini. Ya, saya rasa cukup dan saya lepas. Kemudian saya akan menuangkan warna hitam ke dalam daerah seleksi kita ini. Ya, seperti yang saya bilang tadi pada layer mask, warna hitam berguna untuk menutupi, dan saya akan menutupi layer pada kamera ini. Saya akan menuangkan warna hitam. Saya bisa tekan Alt Backspace di keyboard. Ya, seperti ini. Lalu saya akan hilangkan dulu garis seleksi. Saya klik select atau Ctrl D di keyboard. Saya klik di sini. Saya zoom out dulu, Ctrl minus ya. Kita akan mencoba mengambil bagian mana yang kita suka pada gambar Agnes ini. Saya akan aktifkan dulu Move Tool. Saya bisa tekan V di keyboard atau saya bisa klik di sini ya. Dan saya akan menggeser kamera. Ya, kita bisa mengambil bagian daerah mana, sama halnya seperti kita memotret seseorang. Ya, misalnya saya lepas dulu dan saya kembali ke layar Agnes. Saya klik di sini. Saya akan mencoba memperkecil gambar Agnes. Saya bisa tekan Ctrl T di keyboard untuk mengambil transform. Lalu saya klik di bagian ujungnya, terserah di mana, saya akan klik di sini. Lalu saya tekan Alt Shift, kemudian saya akan mulai memperkecil gambar Agnes ini. Saya perkecil seperti ini. Ya, saya rasa cukup, saya lepas. Kemudian kita akan klik dulu tanda checklist ini untuk kita keluar pada transform. Lalu saya akan kembali ke layar kamera. Saya bisa klik sekali di sini dan saya akan menggeser lagi kamera kita. Ya, aktifkan dulu Move Tool. Saya klik dan kita akan mencoba mengambil wajah pada Agnes ini. Ya, seperti ini. Saya zoom in dulu, Ctrl plus untuk melihat dengan jelas bagian mana yang ingin kita lihat. Ya, mungkin seperti ini ya. Ya, saya rasa cukup. Saya zoom out, Ctrl minus. Selanjutnya kita akan mulai memotret wajah Agnes ini. Saya ilustrasikan di sini dengan menggunakan layer mask. Kita aktifkan dulu layar Agnes ini. Saya klik di sini. Lalu saya akan klik kembali Add Layer Mask kita. Saya klik di sini. Dan kemudian saya ingin menghilangkan atau menutupi gambar pada Agnes di bagian luar dari gambar kamera ini. Ya, terlebih dahulu saya akan mengambil lagi seleksi pada kamera kita. Saya bisa tekan Ctrl di keyboard, lalu saya klik
di bagian layar kamera. Seperti ini, saya klik dan kita sudah bisa melihat ada garis seleksi pada kamera, dan kita menggunakan garis seleksi ini di layar Agnes. Selanjutnya, karena kita menginginkan wajah Agnes hanya bagian yang tampak pada kamera ini saja, dan pada garis seleksi ini kita akan mencoba menginverse-nya. Kita bisa klik di select dan kita klik inverse seperti ini, atau shift Ctrl I di keyboard. Kita sudah memiliki, saya zoom out dulu, Ctrl minus. Kita sudah memiliki daerah seleksi seperti ini, menandakan bahwasanya kita aktif di bagian luar dari seleksi garis kamera ini. Dan terlebih dahulu kita pastikan dulu kita aktif di layar Agnes dan kita aktif di layar Max-nya. Ya, kemudian saya akan menuangkan warna hitam pada bagian ini. Saya tekan kembali Alt Backspace di keyboard, lalu saya akan hilangkan terlebih dahulu garis seleksi, klik select, di select atau Ctrl D di keyboard, dan di sini kita sudah berhasil memotret Agnes di kamera, dan kita akan mencoba membenarkan atau membetulkan posisi kamera kita ini. Terlebih dahulu saya akan tekan Shift dulu di keyboard, lalu saya klik di layar kamera. Dan di sini kita bisa melihat ada highlight pada dua layer ini, menandakan kita aktif di dua layer. Dan kita bisa menggerakkannya secara bersamaan. Ya, terlebih dahulu kita aktif di Move Tool. Saya klik di sini dan saya akan mencoba membetulkan posisinya seperti ini. Ya, saya zoom in dulu, Ctrl plus. Ya, seperti ini. Saya zoom out. Dan kita sudah berhasil membuat ilustrasi memotret seseorang di dalam Photoshop dengan menggunakan layar Max. Kamu bisa menerapkan teknik di gambar-gambar lain, misalnya di cermin atau di mana saja kamu suka. Semoga bermanfaat guys. Kita ketemu kembali di video seri berikutnya. Thank you.